Tem dalam logika adalah satuan bahasa yang digunakan untuk mewakili suatu konsep, ide, atau objek dalam satu argumen atau pernyataan. Di sini saya akan menyebutkan 3 jenis tem beserta contohnya. Yang pertama itu tem universal, tem yang memiliki cakupan yang luas dan dapat diterapkan pada banyak hal. Contohnya seperti manusia, yang mencakup semua individu manusia. Kedua, tem partikular, yaitu tem yang memiliki cakupan yang terbatas dan hanya dapat diterapkan pada beberapa hal. Contohnya, mahasiswa Universitas Indonesia, yang dalam hal ini hanya mencakup mahasiswa yang terdaftar di Universitas Indonesia. Ketiga, tem singular, di mana tem ini hanya menunjuk pada satu hal atau individu yang tertentu. Contohnya Soekarno, yang menunjuk pada Presiden pertama Republik Indonesia. Demikian tem dalam logika dan filsafat. Tem juga digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep serta hubungan antar konsep. Artinya, sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran atau argumentasi yang dapat membuat kesimpulan menjadi tidak valid atau tidak dapat dipercaya. Logical fallacy dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti kesalahan dalam menggunakan premis, kesalahan dalam membuat kesimpulan, atau kesalahan dalam menggunakan bahasa. Contoh logical fallacy. Pertama, ad hominem, menyerang karakter atau kepribadian seseorang daripada argumennya. Contohnya, kamu tidak bisa dipercayai karena tidak berpendidikan tinggi. Kedua, strawman, membuat argumen palsu atau tidak akurat tentang lawan bicara. Contohnya, kamu ingin menghapus semua peraturan lalu lintas kan? Ketiga, false dikotomi, menyajikan pilihan yang terbatas dan tidak akurat. Contohnya, kamu harus memilih antara cinta atau karir. Keempat, slippery slope, mengklaim bahwa suatu tindakan akan menyebabkan serangkaian konsekuensi negatif yang tidak dapat dihindari. Contohnya, jika kita melegalkan ganja, maka kita akan kehilangan kontrol atas masyarakat. Nah, bagaimana kita menghindari logical fallacy? Pertama, berpikir kritis. Evaluasi argumen dan premis dengan hati-hati sebelum membuat kesimpulan. Kedua, periksa sumber. Pastikan sumber informasi akurat dan dapat dipercaya. Ketiga, hindari emosi. Jangan biarkan emosi mempengaruhi penalaran dan argumentasi. Keempat, gunakan bahasa yang jelas. Gunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu untuk menghindari kesalahpahaman. Kelima, pertimbangkan berbagai sudut pandang. Artinya mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan argumen sebelum membuat kesimpulan. Dengan memahami logical fallacy dapat menggunakan strategi menghindarinya. Kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan membuat kesimpulan atau membuat keputusan yang lebih akurat. Sekian dan terima kasih.